Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Presbiter yang bertugas pada minggu pagi hari ini mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu Prapaskah kedua ini. Kiranya Tuhan Allah sumber hidup memberkati roti makananmu dan air minummu serta menjauhkan bencana dan penyakit daripadamu. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah Minggu 29 Maret 2020 pukul 09.00 WIB akan disampaikan oleh Pendeta Benyamin Siauta. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Allah yang dibawa masuk di tengah-tengah persekutuan kita oleh para pelayan-pelayannya. Jemaat kekasih, mari kita mulai, kita tahbiskan persekutuan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarkanlah firman Allah sebagai nas pembimbing dari kitab Ratapan pasal 1 ayat 11 berkata demikian. Berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti, harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dan melimpahimu juga. Meski Sudah
dan keluh segala apa yang perlu ku dapat dalam dirimu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud, sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah ini, sembah, sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang nampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih, kita masuk pada bagian pemberitaan sabda Allah. Untuk itu mari kita berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami ketika kami membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu, agar kami memahami pesan-pesan Tuhan untuk kami semua. Dan urapilah hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikannya, agar hamba-Mu dapat berkata-kata dengan benar tentang firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat kekasih, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Pembacaan Alkitab pada Minggu Prapaskah kedua ini diambil dari Ratapan pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17 yang mengatakan demikian. Betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai, laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari, terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya, tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya,
Karena sengsara dan karena perbudakan yang berat, ia ditinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapatkan ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke kota Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesahlah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala. Tak kala penduduknya jatuh ke tangan lawan dan tak ada penolong baginya. Para lawan memandangnya dan tertawa karena reruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Namun semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya karena melihat telanjangnya, dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kain. Ia tak berpikir akan akhirnya. Sangatlah dalam ia jatuh, tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku karena si seteru membesarkan dirinya. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya. Bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau ya Tuhan telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu. Berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedangkan mereka mencari roti, harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku untuk membuat aku merana tak kala murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku, dihamparkannya jaring di muka kakiku, didesaknya aku mundur, aku dibuatnya terkejut kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda darah itu seperti orang mengirik memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan, tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur
dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kita saat ini dituntun oleh bacaan Alkitab kita berdasarkan kitab Ratapan. Para ahli mengatakan ratapan ini ada kaitannya dengan tokoh atau seorang nabi yang bernama Yeremia, yaitu berkaitan dengan bangsa Israel yang dibuang ke tanah Babel pada masa itu. Saudara, paling tidak ada dua hal penting yang kita bisa renungkan bersama dalam teks bacaan ini. Yang pertama tentunya pengertian kata ratapan. Dalam bahasa kita atau dalam bahasa Indonesia, ratapan itu semacam tangisan, ungkapan suatu perasaan yang sedih, tapi dia dibarengi dengan kata-kata, dengan kalimat-kalimat, mungkin kalimat-kalimat penyesalan, kalimat misalkan kalau orang sedang berduka ketika orang tuanya meninggal, dia mengucapkan kata-kata, kenapa mama atau papa meninggal, kenapa begini begitu, kira-kira gambarannya seperti itu. Tapi semuanya itu mengungkapkan tentang suatu perasaan hati yang sangat sedih dari seseorang yang sedang menghadapi suatu situasi tersendiri. Nah, bangsa Israel juga mengungkapkan perasaan-perasaan mereka yang digambarkan, dikatakan sesuai dengan judul kitabnya sebagai sebuah ratapan. Tetapi saudara kekasih, kita juga perlu melihat paling tidak kenapa orang bisa mengungkapkan ratapannya atau perasaan sedih yang begitu mendalam. Kalau dalam teks bacaan ini digambarkan ya, kalau nanti kita membaca secara menyeluruh kitab ratapan ini, memang apa yang membuat bangsa Israel itu menjadi atau berada dalam kondisi meratap seperti demikian, karena memang suatu hukuman yang sedang mereka terima. Kalau kita baca di ayat yang kelima dalam bacaan kita 5b, dia katakan begini, penulis kitab ratapan, sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Jadi kita lihat mereka meratap atau mereka dalam keadaan yang begitu sedih, berteriak-teriak, berseru-seru dan lain sebagainya. Itu memang karena mereka telah berbuat sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mereka melawan Tuhan. Ini kita lihat ya, pada kondisi teks bacaan kita ini, bangsa Israel meratap karena memang kesalahan mereka. Tetapi di sisi yang lain, kita juga harus memahami bahwa bisa saja seseorang meratap itu seperti saya bilang tadi, ketika salah satu anggota keluarga kita meninggal, kita juga seperti itu melakukan ratapan, menangis, bukan karena kesalahan kita, tapi karena suatu peristiwa. Tapi kita akan lebih menyoroti tentang peristiwa ini. Mereka meratap karena kesalahan mereka. Ini yang perlu kita lihat, bahwa seringkali juga atau kadang-kadang penderitaan itu datang memang karena ulah kita atau karena hukuman Tuhan. Barangkali dengan teks bacaan ini kita coba merenung, kalau kita mengalami suatu peristiwa, bisa juga memang ratapan itu terjadi keluar dari diri kita memang karena kesalahan kita, karena kita meninggalkan atau melupakan Tuhan. Tapi kalau ratapan itu terjadi memang bukan karena kesalahan kita, saya pikir hati kita bisa berbicara, hati kita bisa mengatakan mengapa peristiwa ini terjadi. Nah, saudara kekasih, dalam konteks dunia masa kini sekarang yang sedang kita hadapi, bukan hanya Indonesia, tapi banyak bangsa di dunia ini, tentang virus corona ini, itu juga membuat orang, begitu banyak orang menderita. Ya mungkin pandangan orang, pendapat orang macam-macam. Ada orang katakan ya bisa saja dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang, atau karena mengapa terjadi. Tidak ada yang bisa, belum ada yang bisa menjelaskan sampai hari ini. Tapi kenyataannya bahwa peristiwa ini sedang terjadi
dan dialami oleh banyak orang, bahwa kita begitu menderita, kita begitu mengungkapkan keluh kesah kita kepada Tuhan, bagaikan orang yang sedang meratap, mengapa Tuhan terjadi seperti ini. Sudah kita lihat, ini terjadi tentu bukan karena kesalahan kita, tapi kita boleh merenungkan lewat peristiwa ini. Bapak Ibu yang kekasih, kita melihat bahwa manusia tetap dia manusia. Ia memiliki keterbatasan untuk mempertahankan hidupnya, mempertahankan dirinya. Lewat peristiwa ini kita diperlihatkan bahwa kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Karena peristiwa ini membuat begitu banyak orang ketakutan. Orang bilang jadi stres, jadi beban pikiran. Banyak para ahli sudah menyampaikan di media televisi tentang hal ini. Nggak boleh kita takut, tapi kenyataannya manusia seperti itu. Barangkali kita ambil positifnya bahwa memang kalau kita hidup jauh dari Tuhan, maka ketakutan itu akan begitu kuat menguasai hidup kita. Lalu seolah-olah kita kehilangan pengharapan. Saudara, tentu langkah yang paling penting harus kita lakukan bahwa kita harus memandang kepada Tuhan. Kita harus minta pertolongan Tuhan. Kita nggak tahu berapa lamakah virus corona ini terus melanda bumi Indonesia, melanda kita. Tapi lewat firman Allah ini kita dikuatkan, diingatkan. Kita hanya bergantung pada Tuhan. Supaya kita tetap tenang. Supaya kita tidak gelisah. Kita tetap berharap. Tentu seperti juga yang dihimbau oleh mereka para ahli kesehatan, bahwa kita tetap harus menjaga kesehatan, menjaga diri, menjaga jarak dalam pertemuan dengan orang lain. Walaupun kadang-kadang kita sulit, mungkin kita pergi ke pasar, kita harus belanja, kadang-kadang kita sulit menjaga jarak dan seterusnya. Tapi ada himbauan yang tentu perlu kita perhatikan. Selain kita berdoa, kita percaya pada Tuhan, kita juga tetap perlu memperhatikan. Tapi jangan sampai kita kehilangan pengharapan, lalu seolah-olah kita seperti hidup kita sudah mau kiamat. Ya, jadi tidak selamanya kesusahan itu mendatangkan sesuatu yang merusak kehidupan kita. Ternyata kesusahan itu yang kita alami justru membawa kita bisa lebih dekat kepada Tuhan. Kita sadari segagah apapun diri kita, sehebat apapun diri kita menurut sesama kita, tapi ketika virus corona itu datang, tidak ada satu orang pun yang berdaya. Semua orang ketakutan. Tetapi ketika kita bergantung dan berharap pada Tuhan, maka disitulah kekuatan kita. Harapan kita akan kasih sayang dan kesetiaan Tuhan memelihara kita. Kita harus tetap yakin, apapun situasi kita pada saat ini, kita tetap hidup dekat dengan Tuhan. Kita boleh merasakan betapa baiknya Tuhan. Nah, yang kedua dalam konteks bacaan ini tentu bagi bangsa Israel pada masa itu, lewat apa yang mereka alami membuat mereka meratap seperti itu pada Tuhan. Tentu satu titik yang perlu mereka ingat dan harus mereka lakukan, yaitu pertobatan. Saudara, orang selalu memandang pertobatan itu sebenarnya harus terjadi setiap hari dalam kehidupan seseorang. Artinya itu suatu gambaran setiap saat dalam hidup kita bisa melawan Tuhan, kita bisa melanggar firman Allah, kita bisa melakukan suatu tindakan yang tidak Tuhan kehendaki. Jadi bagian pertobatan bagi bangsa Israel pada masa itu sesuatu yang penting. Mereka mau bertobat, tandanya mereka mau kembali kepada Tuhan. Peristiwa itu menyadarkan mereka. Apakah dalam kehidupan kita masa kini juga berlaku? Tetap berlaku dalam hidup kita. Lewat peristiwa ini kita diingatkan. Mungkinkah kita selama ini juga melupakan Tuhan dalam kenyataan hidup kita? Kita bertobat, artinya kita kembali kepada Tuhan. Kembali anakku. Bukan karena Tuhan ingin menghukum kita, tapi Tuhan ingin menyadarkan kita. Karena Tuhan juga tahu kita tidak bisa hidup tanpa Dia. Itu yang penting bagi kita. Saudaraku, hati kita akan selalu berkata, apakah selama ini kita menjauhi Tuhan? Kita gak peduli dengan Tuhan. Apakah selama ini juga kita yang melayani Tuhan, yang sebenarnya kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan, untuk berbuat sesuatu yang baik, kita juga gak peduli. Tapi lewat virus corona ini kita disadarkan, oh kita gak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita diperlihatkan tentang ketidaksetiaan kita pada Tuhan selama ini. Kembali anakku, kita diberi kesempatan,
Itu suatu kesempatan yang indah kalau Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk kembali untuk bertobat. Nah, sekarang hal itu juga dikumandangkan kepada Anda dan saya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat GPIB Petra Bogor. Lewat apa yang sedang kita alami, Tuhan mengingatkan kita nggak bisa hidup tanpa Dia. Kalau selama ini kita melupakan Dia, kita tidak peduli pada Dia, mari kita bertobat, kita kembali. Tuhan masih sayang sama kita. Pertobatan kita kembali kepada Tuhan membuat kita kuat, membuat kita sadar bahwa pengharapan dalam Kristus tidak pernah sia-sia. Hidup dalam kondisi seperti ini tetap dapat kita nikmati. Kita dapat tetap menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, sama seperti kata Paulus, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita tidak mengeluh. Muncul pengharapan kita yakin nanti bila tiba saatnya masa ini akan berlalu. Dan kita akan bisa lagi beraktivitas seperti masa-masa yang telah kita lewati dulu. Bersama-sama dengan Tuhan. Kita diingatkan di minggu-minggu sengsara ini. Kita lihat kesengsaraan Yesus mendatangkan berkat bagi kita. Kalau toh ini kita katakan bagian dari sengsara kita di dunia ini, peristiwa yang kita sedang alami, dia menjadi berkat bagi kita, membuat kita didorong untuk hidup selalu dekat dengan Tuhan, hidup dalam pertobatan. Lalu hidup kita, kegembiraan kita hidup dalam Tuhan tidak akan pernah hilang. Karena bersama dengan Kristus kita akan selalu bahagia, kita akan selalu bersuka cita. Ratapan bisa hilang dari diri kita oleh karena Tuhan telah menolong kita, Tuhan menguatkan kita. Jemaat kekasih, itulah pesan firman Allah, kiranya menjadi berkat bagi setiap kita yang mendengarkannya. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita memuji namanya lewat Kidung Jemaat 363 bait 1 dan 2. Seragam hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang kupuji Dialah. Saudaraku, kita masuk pada bagian pengakuan iman rasuli. Mari kita berdiri bersama-sama dengan sikap yang benar, dengan hati dan mulut kita, bersama-sama mengucapkan, mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita memulainya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan duduk. Mari saudaraku, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa.
Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami menyadari bahwa kehidupan ini atau saat-saat ini yang kami hadapi membuat kami juga meratap, sama seperti bangsa Israel pada masa-masa yang lalu. Lewat peristiwa yang kami alami saat ini, mewabahnya virus corona itu membuat kami begitu mengalami masa-masa yang sulit dan berat dalam hidup kami. Membuat kami juga meratapi kehidupan yang sedang kami jalani. Tapi lewat firman Allah, kami boleh merenungkan semuanya itu. Hal yang kami hadapi bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami pribadi atau keluarga rumah tangga kami, bahkan persekutuan umat-Mu, khususnya GPIB Jemaat Petra Bogor. Kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Mungkinkah selama ini kami lebih banyak menjauhi Tuhan? Kami tidak peduli dengan Tuhan dan firman-Nya. Kami tidak melakukan hal-hal yang baik yang telah Tuhan sampaikan bagi kami berulang-ulang kali dalam kehidupan kami. Tapi lewat mewabahnya virus corona ini, kami boleh melihat bahwa kami adalah debu tanah adanya. Kami tidak berdaya. Sehebat apapun kami menurut kami atau menurut orang lain, kami sungguh tidak berdaya. Bahkan membuat kami begitu menderita. Kami menangis, kami meratap. Kami berteriak, kami berseru pada Tuhan. Bapa Sorgawi, biarlah kami menyadari tentang kehidupan kami di hadapan Tuhan. Hati kamilah yang akan berbicara siapa kami sebenarnya dan bagaimana kehidupan kami di hadapan-Mu. Biarlah kami masuk dalam suatu pertobatan yang Tuhan inginkan. Meninggalkan perilaku yang tidak terpuji yang selama ini kami biarkan berlaku dalam hidup kami. Kami melupakan Tuhan. Kami berseru kepada-Mu ya Allah. Tolonglah kami. Kasihani kami. Lindungi kami. Sesungguhnya peristiwa yang kami hadapi ini menjadi berkat bagi kami. Menjadi berkat khusus untuk kami pribadi atau keluarga rumah tangga kami atau persekutuan kami. Sekaligus kami boleh melihat bagaimana Tuhan tetap memelihara kami, menjaga dan melindungi kami. Kami boleh mengalami sendiri betapa besar kasih-Mu atas kami. Kau memanggil kami kembali untuk hidup dalam haribaan Tuhan, penuh kehangatan dan sukacita yang besar, penuh pengharapan pasti akan hari-hari ke depan. Bapa Sorgawi, bebaskanlah kami dari bahaya wabah virus corona ini. Tuhan menghalaunya. Dari GPIB Jemaat Petra Bogor, dari GPIB di seluruh jajaran di bumi Nusantara ini, bahkan gereja-gereja Tuhan, bahkan masyarakat bangsa negara Indonesia, hanya Engkaulah yang mampu melakukannya Allah. Kau melindungi kami dan menghalau semuanya itu, sehingga segera Tuhan menolong kami. Segera pula Tuhan membebaskan kami, sehingga kami dapat kembali beraktivitas seperti pada masa-masa yang lalu, dalam satu kehidupan yang baru bersama-sama dengan Tuhan, dalam satu semangat yang baru, hidup yang beribadah kepada Allah, hidup yang selalu berbuat baik, hidup yang selalu taat dan setia pada Tuhan dan firman-Nya. Berkatilah perjalanan GPIB Jemaat Petra Bogor ini Tuhan. Kuatkanlah seluruh pelayan-Mu dan seluruh umat-Mu, agar kami tidak berputus asa. Seluruh jajaran GPIB di bumi Nusantara ini, fungsional Majelis Sinode GPIB dengan seluruh stafnya Tuhan berkati. Biarlah kami tetap setia menjalankan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan melihat setiap umat-Mu yang Kau kasihi. Tuhan berkati mereka satu persatu. Tuhan berkati kehidupan rumah tangga mereka masing-masing.
Tuhan kuatkan hati mereka, agar apapun yang terjadi, mereka tetap setia pada Tuhan Yesus Kristus selamanya. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat tinggi negara yang terus bekerja keras untuk menolong masyarakat Indonesia dalam upaya mengatasi wabah virus corona ini. Tuhan kuatkanlah Bapak Presiden. Terlebih beliau baru saja ditinggalkan oleh ibunda kekasih. Engkau tahu perasaan beliau, hati beliau. Kuatkanlah beliau dengan roh-Mu ya Tuhan, juga keluarga besarnya. Terima kasih, biar dengan hati yang mantap beliau kembali menjalankan tugas sebagaimana mestinya, menggandeng seluruh rekan-rekan kerjanya, bahkan seluruh masyarakat yang ia pimpin dalam mengatasi wabah virus corona ini. Dan biar kami sebagai anggota masyarakat patuh pada himbauan pemerintah, demi kebaikan kami semua, demi kebahagiaan kami semua. Lalu Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa negara ini, karena bersama Tuhan sempurnalah semuanya. Tuhan akan menunjukkan kasih setia-Mu bagi bangsa negara ini. Selamatkanlah bangsa negara Indonesia, lindungilah. Demikian juga untuk bangsa-bangsa yang lain yang mengalami hal yang sama dengan bangsa Indonesia berkaitan dengan wabah virus corona ini. Tuhan, Engkau menolong mereka semua. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, kabulkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk pada bagian pengucapan syukur. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berkata, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama.
Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Majelis Jemaat GPIB Petra Bogor. Rangkuman Warta Jemaat Minggu 29 Maret 2020. Diinfokan kembali bahwa hari ini Minggu tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020, ibadah hari Minggu dilaksanakan di rumah masing-masing melalui live streaming pada pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Ibadah keluarga dilakukan juga di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang mempunyai talenta dan berminat untuk melayani bidang multimedia, dapat mendaftarkan diri dengan menghubungi koordinator tim pelaksana multimedia, yaitu Bapak Yonatan Mailoa. Bagi jemaat yang akan berpartisipasi untuk pengadaan aset gereja dan sarana pendukung ibadah, dapat menghubungi koordinator tim pengadaan aset gereja, yaitu Bapak Tommy. Kantor sekretariat dibuka pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Sungguh sebuah kehormatan dan sukacita bagi kami bila saudara-saudara mengikuti ibadah hari Minggu. Kami berdoa kepada Allah agar Dia memberkati penyembahan saudara pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kekasih, kita masuk pada bagian amanat pengutusan. Untuk itu marilah kita berdiri dan dengarkanlah amanat pengutusan bagi kita. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Kita memuji Tuhan lewat Gita Bakti 284 bait yang pertama. Jemaat kekasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.